terkadang ya mudah-mudahan lah. Ya mudah-mudahan lah. Tapi kata-kata mudah-mudahan itu tidak move on untuk mengganti sulit yang sudah menempel di dalam ininya manusia. Iya, sehingga perilakunya selalu sulit. Drusula kan bagian saya juga. Usah ngono-ngono dulu. Iya, masuk itu. Orang sudah mengatakan sulit kan langsung kan seperti itu bagian saya. Mudah-mudah. Kalau sudah mudah-mudah kan saya agak terlempar. Karena apa? Kalau kita mudah-mudahan mengangkat tangan, kita mengangkat tangan, biarlah Allah itu yang turun tangan. Oke? Kalau itu sudah selesai. Artinya kalau kita manusia mudah-mudahan, berarti kalimat mudah-mudahan supaya menghilangkan jujur itu sulit. Maka jujur itu mudah-mudahan mudah. Katanya saja mudah-mudahan, ya Allah mudah-mudahan, biarlah Allah yang turun tangan. Kita manusia angkat tangan, Allah turun tangan. Mudah ya mudah. Dan merubah sulit yang dari kanak-kanak terkadang mulai menjadi menata, memvibrasi getaran dan tidak nyambung dengan alam semesta. Karena alam semesta ini memberi kemudahan. Kurang mudah apa dengan saya? Alam itu kan kayak gitu. Kurang mudah apa dengan saya? Musim saya aktif mengeluarkan ini. Musim ini saya harus mengelola untuk keluar yang kayak gini. Karena sulit, kata sulit yang mendominasi, maka itu menutupi saya. Maka itu menutupi. Iya, menutupi karena saya, kamu. Karena perbuatan saya nyambung. Ya nyambung. Karena kata-kata itu adalah bagian saya yang menutupi. Ya memang. Semenenya. Ya memang Anda itu tidak merasakan getaran yang saya tuju. Saya pembicaranya ke arah sana, Anda ke arah ini. Jadi memang Anda itu tidak bisa membaca getaran yang kata mudah kan ya. Tidak. Tapi kalau kata saya sulit, aku mau Anda bisa mendeteksi arah pembicaraan saya ya. Iya. Itu poin yang ketiga yang saya dapat. Poin apa sih? Apa ini saya sebagian apa sih? Poin. Saya ini bangsa yang terhormat, bangsa yang mulia. Dapat poin. Apakah saya bagian untuk mencari sesuatu? Iya. Kurang ajar ini namanya manusia. Kalau kata sulit masih mendominasi, tidak mau silakan ngomong. Maka Anda sangat mudah untuk ini larinya perkataan kayak gini. Kalau perkataan larinya ke sinergi kayak gini, maka Anda membias inilah ya. Supaya kayak gitu. Ternyata gagal lagi gitu ya. Karena sulit itu akan menemui sulit. Ya. Dan sulit akan kesulitan. Sulit. Dan akan maju tua, maju setua. Sulit itu berasa sekali ya. Jadi lautan, daratan, alam semesta yang bisa saya lihat, yang saya bisa dengar, yang bisa saya rasakan, yang bisa lebar sekali. Tapi lebih lebar itu Allah. Maka saya tenggelam dalam sebentar. Ini untuk modif saja. Ekspresi Anda itu sudah wah. Manajer Anda sudah hancur, proposal Anda sudah luntur, dan Anda kayak lilin mulai, kan ya? Dan saya tenggelam dalam segara keridhaan Allah. Anda bisa memprediksi apa pemikiran saya? Melihat? Terus apa? Ya boleh. Sancut langsung. Kayak gitu. Jadi butuh kita itu sungguh-sungguh berlatih sungguh-sungguh. Melatih apa yang selama ini memang sulit itu mendominasi.
Tangan kita melakukan yang sudah jadi mindset. Tapi bukan jadi keyakinan terkadang. Maka rasa itu ikut main. Kita duduk terkadang sampai 5 menit kok masih gentayangan, masih bercampur amburadul, masih bercampur sesuatu. Karena ini belum dirubah. Dengan rasa saya tenggelam dalam lautan ridho Allah. Tenggelam bukan di atas lautannya. Berarti kan ditungkepi. Inna rahmati wasi'at ala kulli syai'. Rahmat Allah itu mencakup keseluruhannya. Terus tenggelam dalam lautan rahmat Allah. Tenggelam. Minumlah sebanyak mungkin. Itu nikmat. Mulai mindset itu berubah yang sulit mudah. Kita sudah biasa ngomongkan mudah-mudahan dengan mengangkat kedua tangan. Mudah-mudahan ya Allah. Maka kalau kita tenggelam dalam ridhonya, tenggelam dalam lautan rahmatnya, tenggelam dalam maghfirahnya, Allah Maha Pemaaf. Saya merasa banyak sekali dosa, tidak ada hari tanpa perjalanan menjalankan dosa. Tenggelamlah dalam lautan yang samudranya pemaaf Allah, ampunannya. Kita tenggelam dan nikmati rasanya dalam ampunannya Allah. Ampunannya. Kita sadar kalau saya mau minta maaf. Kita mau minta maaf, tapi di dalam maghfirahnya, bukan di dalam tanpa kita meminta maaf, maka kita akan tersesat, maka kita akan tersengsara, maka akan kita diadab. Bukan misi ego kita malah. Kalau hanya supaya itu egois kita. Egois adalah milik dia. Kita jangan di lautan ini saja, nanti enggak ada yang hadir. Kita muncul lagi. Nah, egois adalah ini langsung. Iya, tanpa kamu hidup ini enggak apa-apa. Kalau ada kamu hidup, kami manusia apa? Bervariasi. Berkompetisi enggak dengan Anda? Manusia berlomba enggak dengan Anda? Seharusnya tidak berlomba. Seharusnya. Kayak gini pertanyaannya, Anda enggak bisa mengarah energi yang saya akan bicarakan sih. Berlomba enggak manusia dengan Anda? Enggak ada enggak apa-apa sih. Ya harus ya ada apa-apa lah kalau nggak ada saya manusia. Kalau seperti itu apa pekerjaan saya? Terus apa gunanya Anda bagi kami manusia? Bagi manusia sangat berguna. Tidak ada gunanya kan? Sangat berguna. Apa contohnya? Berguna bagi kami, bagi manusia. Jangan sampai dibicarakan ini rahasia. Kami manusia tahu kegunaan Anda bagi manusia. Dapat poin kita manusia. Tapi Anda manusia karena ada saya itu bisa saling sangat. Kalau mengetahui sifat-sifat yang sebenarnya saya, manusia akan lebih dekat kepada Sang Pencipta. Itu sudah jelas. Kalau mengetahui sifat-sifat saya, termasuk kan sifat saya, manusia akan menghilangkan itu, maka manusia akan semakin dekat dengan Tuhan. Paham? Orang paham. Kayak gini, tadi kan kamu datang, saya langsung ngomel. Nggak ada kamu, nggak apa-apa ketika manusia. Terus kamu ngeyel, yaudah. Apa manfaat kegunaan kamu bagi kita manusia? Anda menerangkan kayak gitu. Nggak lebih dari itu. Ya lebih banyak. Kami manusia itu tahu adanya Anda. Kegunaan poin bagi kita manusia. Itu banyak. Tapi manusia tidak menyadari bahwa kami adalah bagian dari manusia itu. Mereka menyadari, saya juga bagian dari manusia. Ya kan saya bagian dari manusia juga. Harus bagian lah. Kok kamu minta-minta? Loh, nah tadi kan judulnya awal. Nggak ada kamu itu kami manusia, nggak perlu Anda. Ya perlu. Sangat diperlukan apa?
diperlukan kami untuk menggoda manusia Terus agar apa? ikut jalan-jalan, agar ikut sifat-sifat kami, agar mengikuti kegiatan kami, agar ikut jalan-jalan kami. Toh itu nggak gunanya bagi kami. Loh, ya sangat berguna. Apa? Loh, apa kegunaan kami manusia? Kami Kami manusia. ya memang tidak ada gunanya bagi manusia. Nah, itu tolol mani kan? Ya tidak tolong, memang kami tidak berguna bagi manusia. Ada banyak sekali kegunaannya. Loh, apa? Oh, kamu belum dikasih tahu Ya sudah. sama iblis itu. Ya memang kami dari bagian manusia berguna bagi manusia dan tidak lagi berguna bagi nantinya. Bolak-balik. Ya iya. Oh, berguna bagi manusia tapi tidak berguna bagi nantinya. Iya. Nantinya tidak ada Tidak ada gunanya. Aduh. Berguna bagi manusia adalah bagaimana manusia menggoda manusia agar ikut kegiatan kami, dan ketika manusia tidak lagi mengikuti itu kan kami. kegunaan kamu. Kegunaan manusia bagi kamu kan? Iya kan? Ya. Ini manusia berguna bagi Anda kan? Ya. Tapi Anda tidak ada berguna bagi manusia kan? Nggak ada gunanya. Ada banyak. Apa? Ya nantinya memang tidak ada gunanya. Ini nggak ada gunanya kami bagi manusia. Nanti tidak ada gunanya. Nantinya tidak ada gunanya babar belas. Dari awal sudah tidak ada gunanya. Anda menghilangkan pekerjaan saya itu. Makanya ada kegunaan bagi manusia. Ya ada gunanya. Tapi tidak ada gunanya. Nantinya justru tidak ada gunanya. babar belas. Ya kayak gitu ya. Iya. Tidak ada gunanya, tapi ada gunanya. Banyak sekali kegunaan Anda bagi kami manusia. Ya tadi saya katakan yang pertama itu tadi. Kami manusia lagi membahas ego. Ya. Egoisme, ego secara balistik, kecepatan. Nah, bicara yang ini, kecepatan. Ego kecepatan, langsung. Wah. Ya. Itu, Ya. tersinggung. Ya. Nah, itu kan ego balistik. Ada yang lebih manis, hipersonik. Itu ada gunanya bagi kami. Iya. Ada kompetisi harganya. Dengan kami. Enggak, bukan kompetisi dengan kamu. Sementara tanpa kamu kami bisa balistik. Tidak bisa. Oh, tidak bisa supersonik. Manusia. Nah. Kalau egonya untuk diri sendiri, untuk manusia itu adalah kami. Tapi ketika dia egonya untuk seluruh ini, itu bukan milik kami. Nah, itu ada yang privasi dan ada yang kita ngomong hipersonik. Salah ngomong saya. Salah. Nanti kebuka banyak, nggak mau saya ini. Artinya nantinya memang tidak ada gunanya. Tapi berguna bagi Anda kalau kami manusia bisa merevisi semuanya, tetap ada guna manfaatnya, ada Anda. Tapi Anda tidak tahu kegunaan Anda bagi kami, hanya poin-poinnya saja. Hanya jadi sampel saja. Bukan sampel, poin. Pendapatan boleh Anda menggoda. Saya mengikuti Anda. Iya. Saya belum langsung menuju ke sana seperti itu. Iya, cepat sekali contoh ya. Terus hipersoniknya, ya. Saya mengikuti Anda. Lalu saya tenggelam dalam maghfirah Allah. Bisa apa Anda? Selesai. Ini antar benua apa antara? Antar apa? Nggak tahu. Langsung loncat ya. Langsung antar benua ataupun antar apa gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi kalau kita menghilangkan mindset memang satu pembentukan karakter. Tapi butuh dirubah. Apa kamu rubah mindset membentuk karakter baru itu sudah menjamin ke bentuk sukses? Rasa
Saya rasa belum. Kalau rasa kita itu tidak berketuhanan, maka kayak gini. Harus ada keridhaan. Lupakan tidak, maafkan iya. Maafkan iya. Terus ridhokan. Kita tahu kata ridho kan, apa gunanya? Kalau kita membenah, menyimpan, membangker sesuatu yang harus kita lepas. Sehingga banyak mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Muliakan tetangga, muliakan tamu. Pertama adalah ucapan yang baik. Lebih baik diam kalau tidak berbicara yang baik. Muliakan tetangga, muliakan tamu. Nah, metode yang kayak gini, pedoman, poros dalam sistem. Terus kita diprogramasi dari kecil dengan program-program harus ikut kayak gini, aturan kayak gini. Sementara kita punya hak dari lahir. Jadi programasi harus kayak gini, harus kayak gini. Di usia 7 tahun kita sudah memfarmasi, menata, tertata 10, 8, 9, 1. Terus hingga mulai termotivasi untuk ini, untuk menyentuh, untuk kata-kata yang baik, dan seterusnya, memuliakan tetangga, memuliakan. Kita bukan berarti tidak tahu manfaat kegunaan tangga, bukan tidak tahu dari ucapan yang baik. Untuk kata sulit ini yang jadi mindset dari programasi yang awal. Harus mau program saya kayak gini, harus ikuti program saya, harus itu. Jadi butuh akselerasi kita duduk, bertafakur tadabbur, tenggelam dalam segara-segara rahmat Allah, segara maghfirah Allah, lautan kemuliaan Allah, lautan anugerah Allah, laut tenggelam. Jangan kita di atas, enggak maksud tenggelam. Rasa ini memang tenggelam dalamnya. Untuk apa? Kesulitan ini akan rubah mudah. Karakter kita akan mudah. Walaupun tuh sulit, mudah. Seperti kita itu mengkarakterkan sulit, toh banyak kemudahan dalam hidup kita. Banyak Allah merahmatkan dengan kemudahan. Tapi tetap sini sulit. Dan mudah supaya nyambung dengan semesta alam ini. No. Sehingga farmasi kita cukup mengonfirmasi. Farmasi 332 ataupun berapa? 2021 441 farmasi kan ini. Akhirnya yang sesuai mudah. Alam ini mengonfirmasi rasa getaran vibrasi kita. Bersatu frekuensi. Audionya bass double ataupun triple-nya itu pakai salon double power apa audionya. Dan kalau kita mulai mau ke sulit lagi, ada yang mengaudit alam itu mulai jangan susah itu dipakai lagi, jangan. Nah, mulai enaklah. Mudah-mudahan kita bersama belajar. Ayo terus belajar dari bersamaan. Kita melihat hadis adalah dengan rasa ini adalah sifatun nubuwah. Orang yang menjadi nabi diberi sifat, yaitu sifatun nubuwah. Sifatun nubuwah itu sidik, amanah, fatonah, serta tabrik. Apa yang dikeluarkan adalah sifatun nubuwah. Kita masih bisa merasakan nubuwahnya Kanjeng Nabi.
Sehingga kita harus belajar terus dengan inayah taufiknya Allah, tenggelamlah dalam lautan kemuliaan Allah, tenggelamlah dalam keridhaan Allah, tenggelam dalam lautan, karena kita itu hanya lautan, hanya saja. Gambarkan lautan, gitu saja. Alam, bukankah langit itu lebih besar? Seandainya alam ini ternyata terselubung dengan ridho Allah, terus berarti ini kan rahmat Allah. Udah, lautan, samudra, rahmatnya. Nah, kita tenggelam di dalamnya, nikmat. Dan percakapan tadi kita dapat banyak poin. Pertama, kalau kita membedakan baik dan buruknya sesuatu dengan akal dan kita mempelajarinya. Pelaksanaannya memang butuh merubah mindset dan rasa dan seterusnya, tenggelam. Melihatnya setan adalah dari cahaya dan baunya. Kapan yang baik dikarenakan memang akselerasinya baik, tidak perlu cukim-cukiman, maka itu warnanya mengkilat dan baunya itu luar biasa. Dan setan tidak bisa masuk, ada batas. Namanya setan, iblis itu ada izin, tentu ada batas yang tidak diizini oleh Allah. Diizin, kata izin itu tidak melingkupi seluruhnya, karena cuma diizinkan, maka ada wilayah yang tidak diizinkan oleh Allah. Kalau Allah ridho, berarti diseluruhkan, monggo. Yang poin yang kedua, apa manfaatnya adanya setan, adanya seterusnya? Banyak sekali kemanfaatannya bagi kita, walaupun untuk nantinya memang tidak ada gunanya. Memicu, dan generatornya itu dari Allah untuk menggerakkan monitor, dimonitor, dipandang terus oleh Allah, didengar terus oleh Allah, diawasi terus oleh Allah, dimonitor terus dimanapun kita berada. Mulai kan adanya ini, setan ada manfaat kita supaya bukan untuk berlomba dengan setan, tapi terasa termonitori oleh itunya. Kalau diprovokasi setan ataupun diproklamasi setan ataupun di protokolernya adalah setan, tapi karena kita diberi satu rasa yang di situ itu menjamah ke wilayah yang tidak diizini oleh si setan. Poin yang ketiga di situ itu masalah tatkala kita tenggelam dengan rasa ke situ, nikmati di situ, kita memanggil sama-sama melafadzkan Allah, Allah. Tapi lafadz Allah, Allah yang kita lafadzkan, kita lagi tenggelam di samudra apa? Kalau samudra ridho, berarti sambatan-sambatan kita itu memang minta diridhoi seluruhnya lah. Kalau kita lagi tenggelam dalam ampunan Allah, berarti Allah lagi dimaafkan, minta dimaafkan dan dituntun untuk yang lebih wal yukrim jarohu wal yukrim daifuhu al-ridha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam ala syafi'i wal qadri wa al-Fatihah. Iya kan. Ihdinas siratal mustaqim, hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.